Pada makhluk hidup yang berkembang biak secara kawin, individu baru berasal dari sigot. Sigot ini terjadi sebagai hasil peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau sel telur, yang selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru. Ternyata, sel tubuh individu baru atau anaknya mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan sel tubuh induknya. Pola pengaturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila suatu individu jantan telah mencapai usia dewasa, individu tersebut akan menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut sel sperma. Dan individu betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur. Baik sel sperma maupun sel telur mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu sejumlah N buah kromosom. Bila terjadi pembuahan, maka akan terbentuk sigot yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induk, yaitu 2N buah kromosom. Pada pembentukan sel kelamin tersebut, terjadi peristiwa pembelahan sel secara meiosis. Suatu pembelahan sel di mana jumlah kromosom akan berkurang menjadi setengahnya dari jumlah kromosom sel induk, yaitu dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N, yang juga disebut pembelahan reduksi. Mungkin akan timbul pertanyaan di antara para siswa tentang di mana tempat terjadinya meiosis tadi. Telah disebutkan bahwa peristiwa meiosis terjadi pada saat individu dewasa, baik hewan, manusia, maupun tumbuhan, menghasilkan sel kelamin atau gamet. Perhatikan bunga ini. Pembelahan meiosis terjadi di kotak serbuk sari pada saat pembentukan serbuk sari atau disebut sel kelamin jantan. Dan meiosis terjadi pula di bakal biji, yaitu pada saat pembentukan sel telur atau disebut sel kelamin betina. Secara bagan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada kotak serbuk sari ini dibentuk serbuk sari melalui peristiwa meiosis. Dan pada bakal biji ini akan dibentuk sel telur melalui peristiwa meiosis pula. Tumbuhan lumut ini diambil dari tempat yang basah dan lembab. Kita perhatikan tumbuhan lumut ini. Tumbuhan lumut ini membuat spora di bagian sporangiumnya. Dari gambar di bagan ini, tampak bagian tumbuhan lumut yang disebut sporangium. Pada sporangium ini akan dihasilkan spora melalui pembelahan meiosis. Perhatikan tumbuhan paku ini. Pada permukaan bagian bawah daun, tumbuhan paku dapat kita lihat kumpulan kotak-kotak spora. Pada kotak spora atau sporangium, tumbuhan paku ini akan dihasilkan spora paku melalui pembelahan meiosis. Pada hewan, misalnya pada katak, pembelahan meiosis pada katak jantan terjadi di testis, yang akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan pembelahan meiosis pada katak betina berlangsung di ovarium, yang akan menghasilkan sel telur. Demikian pula halnya yang terjadi pada manusia. Pembelahan meiosis pada pria tadi di testis yang menghasilkan sel sperma.
dan pada wanita terjadi di ovarium yang menghasilkan sel telur. Anda telah mengetahui tempat di mana terjadinya pembelahan meiosis pada tumbuhan bunga, lumut, paku, hewan, dan pada manusia. Pada tumbuhan bunga, pembelahan meiosis terjadi di kotak sari dan bakal biji. Pada tumbuhan lumut dan paku berlangsung di sporangium, dan pada hewan dan manusia, pembelahan meiosis terjadi di testis dan ovarium. Selanjutnya, perhatikan tahapan atau fase dari pembelahan meiosis. Pertama-tama, pembelahan meiosis 1 memasuki fase profase 1 yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu profase awal. Kromosom yang jumlahnya 2N tampak masing-masing memanjang dan tunggal, yang artinya belum berpasangan, tetapi kromosom sebenarnya sudah berduplikasi. Selanjutnya, pembelahan sel memasuki tahapan profase 1 pertengahan atau tengah. Pada tahapan ini, kromosom yang homolog akan berpasangan. Tampak di sini kromosom 2N sudah berpasangan. Pasangan kromosom mulai membelah arah memanjang dan terbentuk 4 untai kromatid yang masih bersatu. Kromatid tampak memendek. Sentriol bergerak saling menjauh. Setelah tahapan profase 1 pertengahan, maka pembelahan memasuki tahapan profase 1 akhir. Pada tahapan ini, kromatid terus memendek dan sentromer homolog bergerak saling menjauh satu sama lain. Bersamaan dengan perubahan struktur kromosom tadi, membran atau selaput inti menghilang. Demikian pula anak inti akan menghilang. Dan selanjutnya, terbentuk benang gelendong dari masing-masing sentriol. Sampai dengan tahapan ini, maka berakhirlah fase profase 1. Fase selanjutnya ialah metafase 1. Kromosom homolog yang masing-masing telah menjadi 2 kromatid berjajar pada bidang pembelahan. Setiap pasangan kromatid terpegang benang gelendong pada Selanjutnya, pembelahan sel masuk pada fase anafase 1. Setiap sentromer dari pasangan kromosom yang telah membelah bergerak ke kutub masing-masing. Kromatid masih berlekatan pada sentromernya. Seluruh isi sel tampak memanjang, dan selanjutnya masuk ke fase telofase 1. Kromatid sampai di kutub masing-masing, benang gelendong mulai menghilang. Pada fase ini, mulai terbentuk selaput sel di daerah pembelahan. Dan selaput inti tampak kembali. Akhir dari telofase 1 dihasilkan 2 buah sel yang masing-masing mempunyai setengah jumlah kromosom sel asal atau sel induk. Dengan perkataan lain, akan dihasilkan 2 buah sel dengan N kromosom. Pada saat ini berlangsung sitokinesis, yaitu proses membaginya plasma sel menjadi 2 bagian, sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan yang masing-masing haploid. Sekarang berakhirlah meiosis 1 dan masuk ke meiosis 2. Waktu yang pendek antara meiosis 1 dan meiosis 2 dinamakan interkinesis.